Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang seringkali ditanyakan oleh sebagian masyarakat, yaitu bagaimana seorang muslim menyikapi harta yang ditengarai berasal dari penghasilan haram dari saudaranya. Misal, seorang muslim yang diundang makan oleh tetangga atau saudaranya, di mana saudaranya itu penghasilannya haram, dan dia tahu. Atau misalnya seorang muslim yang ditraktir oleh teman kantornya atau teman sejawatnya, di mana penghasilan temannya ini juga berasal dari yang haram. Baik berupa di dalamnya mengandung unsur riba, atau di dalamnya ada unsur perjudian, dan yang semisalnya. Apakah kita sebagai pihak yang menerima ajakan tersebut, dibenarkan menerimanya, dan itu hal yang haram buat mereka saja, buat si pelakunya saja, sementara kita orang lain yang menerima atau diberikan hadiah, apakah tidak kena hukum tersebut? Sebagaimana misalnya seorang yang sehari-harinya hidup bergelimangan dengan riba, ya, orang yang kerjanya di misalnya rentenir, ya, di bank keliling atau semisalnya. Lalu orang itu makan siang, ya, di pinggir jalan atau di warteg atau di tempat nasi padang. Apakah lantas para penjual tersebut, ya, nasi padang, warteg dan seterusnya, kena cipratan harta haram yang berasal dari mereka ini? Ya, padahal yang mereka jual jelas, ya, benda-benda atau makanan yang halal. Baik, jamaah sekalian, para ulama kita dalam masalah ini ada dua pandangan. Ketika seorang muslim mengetahui saudaranya berpenghasilan dari asal-usul haram, harta yang haram. Yang pertama yang mengatakan bahwa tidak ada masalah. Boleh-boleh saja, ya, orang lain yang mendapatkan harta itu baik berupa hadiah, ya, atau ditraktir tadi, atau memang dengan judul sedekah dari mereka. Ya, hal ini berdasarkan perilaku para salafus soleh, ya, para sahabat Nabi. Ya, saya ambil contoh dalam riwayat Imam Baihaqi, ya, rahimahullah, di dalam kitab Sunanul Kubra, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ditanya oleh seorang pemuda di mana tetangganya itu pekerjaannya haram. Ya, pemuda itu berkata, innali jaron ya'kulur riba. Saya punya tetangga saya itu sehari-harinya makannya riba. Au qala khabithul kasb, atau dia berkata penghasilannya buruk. Ya, penghasilannya berasal dari hasil-hasil yang buruk. Wa rubbama da'ani li ta'amihi. Nah, kalau seandainya dia ngundang saya untuk makan, ya, untuk makan di rumahnya atau ditraktir, afa ujibuhu, apakah mesti saya merespon, mendatangi undangannya itu? Jawaban Ibnu Umar adalah na'am, iya. Ya, ini Ibnu Umar. Sementara sahabat Nabi yang lain, ya, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam kitab Al-Musannaf, bahwasanya ja'a ilaihi rajulun, datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, laki-laki itu bertanya, inna li jarun ya'kulur riba, saya punya tetangga dan tetangga saya itu makannya riba. Ya, jadi penghasilannya dari yang riba. Wa innahu la yazalu yad'uni, dia senantiasa ngundang saya terus.
Jadi selalu diundang untuk makan. Faqal, maka Ibnu Mas'ud pun menjawab, mahna'uhu laka. Ya, untukmu dapat enaknya. Wa ismuhu alaih, adapun dosanya buat dia. Jadi dosa status keharaman itu ya buat si pelakunya, karena dialah yang bekerja mendapatkan hasil haram tersebut. Adapun ketika dia menyedekahkan atau menghadiahkan ke orang lain, maka orang lain ya tidak kena hukum haram tersebut. Kemudian juga dari Salman Al-Farisi, ya masih dalam kitabnya Imam Abdul Razak Al-Musannaf, bahwasanya ya Salman Al-Farisi berkata, "Idza kana laka shadiqun amil au jarun amil au dzu qurabatin amil." Kalau seandainya di antara kalian punya tetangga, kawan, kerabat yang pekerjaannya pekerjaan yang haram, fa'ahdalaka hadiah, kemudian dia ngasih hadiah kepada Anda, au da'aka ila ta'am, atau ngajak makan, ya faqbalhu, maka hendaknya terimalah ajakan makannya itu. Kenapa? Fa inna mahna'ahu laka wa ismuhu alaih, karena buatmu dapat enaknya, dosanya buat dia. Nah, jemaah sekalian, ini kita lihat 3 sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tidak mempermasalahkan bagi seorang muslim yang diberikan hadiah oleh orang lain, di mana orang lain itu diketahui penghasilannya haram. Nah, berbeda dengan pencurian. Ya, kalau pencurian itu bukan milik mereka, ya maka itu harus dikembalikan ke yang punya. Itu cara tobatnya, bukan dengan cara disedekahkan ke orang lain. Ya. Kemudian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, dia mengatakan, wa ammal muharram likasabihi fahuwa alladhi iktasabahul insan bitariqi muharram. Penghasilan yang haram-haram yang diperoleh dengan cara pekerjaan yang haram, kabai'il khamri, seperti jualan minuman keras, awi ta'amul birriba, atau berinteraksi dengan riba, au ujratil gina, atau upah untuk para penyanyi, ya, wazina, dan juga upah untuk para pezina. Wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya, fa hadza al-malu haramun ala man iktasabahu faqat. Maka ini semua haram buat mereka saja, si pencarinya saja. Amma idza akhadhahu minhu shakhsun akhar, tapi kalau orang lain yang mengambil harta tersebut bitoriki mubah, dengan cara yang mubah, ya dihadiahi atau terjadi jual beli misalnya, fala haraja fi dzalik, maka sama sekali tidak ada masalah. Kama law tabarra'a bihi li bina'i masjid, contoh ketika dia ya menjadikan hartanya itu sebagai pemberian sukarela untuk pembangunan masjid, au daf'ihi ujratan li amil indah, atau untuk menggaji pegawainya, au anfaqa minhu ala zaujatihi wa auladihi, atau untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Fala yahrumu ala haula'il intifa'u bihi. Nah, buat mereka itu tidak diharamkan memanfaatkannya. Ya, apalagi seandainya kalau untuk anak dan istri mereka nggak ada pilihan lain, ya kecuali itu dari suaminya yang penghasilannya haram. Wa innama yahrumu ala man iktasabahu bitariqi muharram faqat. Ini semua haram bagi mereka yang memang pekerjaannya seperti itu. Jadi haram buat si subjek, si pelakunya saja. Adapun orang lain yang menerima tidak. Nah, ini pendapat yang pertama. Mereka tak mempermasalahkan. Nah, pendapat yang kedua atau sikap yang kedua adalah sikapnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dalam kisah terkenal yang diceritakan oleh Imam Bukhari, ketika Abu Bakar As-Siddiq dia diberikan susu, udah diminum, begitu dia tahu itu berasal dari sumber yang haram, maka dia pun memuntahkannya. Nah, ini sikap Abu Bakar. Atau misalnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya, siapa yang jatuh dalam perkara yang syubhat, maka dia jatuh pada perkara yang haram. Nah, ini ajaran dari Rasulullah untuk bersikap hati-hati dengan yang gray area, syubhat. Maka di antara dua sikap ini, ya sikap yang kedua tentu sikap yang paling aman. Namun kadang ada sisi-sisi ya haraj, ya sulit komunikasi membicarakannya kepada orang yang mengajak.
Apalagi kalau dia tetangga yang sangat dekat, kawan yang sangat dekat, atau kerabat kita sendiri. Ya, tentu kalau kita berkali-kali menolak ajakannya, ini akan berdampak besar atas hubungan kita dengan mereka. Sekali dua kali kita tolak mungkin masih bisa. Tapi kalau berkali-kali selalu menolak, tentu akan ada tanda tanya dari mereka. Dalam kondisi seperti itu, dalam rangka menghindar mudarat yang lebih besar, maka mengambil pendapat yang pertama, itu bisa kita lakukan. Inilah sikap seorang muslim terhadap ajakan atau pemberian dari orang yang penghasilannya haram. Ada dua sikap seperti tadi. Pendapat yang paling hati-hati adalah yang kedua. Namun dalam kondisi tertentu yang sulit, bisa jadi pendapat pertama dijalankan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.